Ya teman-teman, kita dapat pelanggan lagi. Ini unit Mobilio ya, Mobilio RS manual. Kilometernya 110.000, tahunnya 2015. Mobil ini riwayatnya beli dari baru tapi lama di Kalimantan dan baru diambil lagi ke Surabaya, ke Pulau Jawa ya. Ini mau dimintanya di check up semua komplit seperti jas yang di belakang itu ya. Itu sudah selesai, tinggal plating radiator. Ini mau atau hasil pengecekannya sesuai standar-standar yang terjadi pada Mobilio di KM segini. Ini saya bacakan ya teman-teman. Yang di Cawang ini sudah di ACC sama pelanggannya ya. Minta ganti oli tune up komplit karena mesinnya kasar ya. Terus bersihkan rem 4 roda sama kuras minyak rem karena minyak remnya kayak gini hitam, minyak koplingnya juga hitam itu ya, habis juga. Terus kampas rem depan tipis ini mas, kampas depan mas, seperti ini yang barunya Udah pasang. udah dipasang, barunya sudah dipasang pakai Akebono ya. Saya tawari pakai ori apa Akebono, pelanggan minta Akebono ya. Terus oli mesin diganti pakai Fug GT1 530. Olinya tidak selat, aman. Filter BBM saya sarankan ganti atau dibersihkan, mungkin budget milih dibersihkan. Filtrasi dipasang karena dari baru Mobilio tidak ada ya, jadi harus dipasang dan dikasih cover ini. Fan belnya retak-retak, fan belnya belum kelihatan, nanti saya sambung ya teman-teman di video atau setelah dilepas. Long terot kanan koca ini setelah diperiksa, long terotnya tadi dari ban sudah diperiksa itu koca ya, atau goyang ya, lemah ya long terot ini minta ori pelanggannya. Terus sok bagasinya bocor atau lemah, sok bagasinya bocor lemah seperti biasa, mesin kasar di setel klep. Terus tutup reservoir koplingnya retak. Kan di masa tutup ya mas, tutup kopling retak ya. Sorry tadi modul speaker belum dipasang ya, mungkin kalau kurang bagus suaranya. Tutup koplingnya ini pecah, nanti kita ganti pakai Yamaha itu ya, sudah saya share di YouTube banyak. Terus aki sebentar blur, aki mulai lemah 9 volt tapi dipending dulu. Karet link stabilizer kanan sobek, karet link stabilizer kanan sobek ini, yang atas ini sobek, kelihatan enggak? Nah ini ya sobek ya, ini sobek ya. Pelanggannya minta diganti pakai merek 555 ya, non original ya, originalnya 500 lebih untuk link stabilizer. Terus hasil temuan lagi, klip-klipnya ditambahi, dek mesin rusak, oreng cover camshaft rembes, oreng cover camshaft itu di atas ini. Nih ya, rembes keringat ini nanti kita ganti. Dash klep menyusul karena ini ada setel klep, minta pakai tune up 650.000 sama guranya. Jadi kita bongkar dulu, kalau dash klepnya keras ya kita ganti. Sudah di ACC pelanggan. Ini filter bensin sudah proses pembongkaran dan pembersihan ya teman-teman ya. Nah, kondisi throttle bodinya seperti ini. Jadi sistem kerja kami tidak nyari-nyari teman-teman, tidak meroyekkan mobilnya teman-teman yang masuk ke sini. Kita cek apa adanya, kita sarankan sesuai servis apa, yang disetujui apa, yaitu yang kami kerjakan. Sebenarnya mobil ini banyak yang belum disetujui.
Ya, yang dicawang itu yang disetujui. Kalau yang belum dicawang itu dipending. Ya. Ini yang dipending ada car support aus ya, dipending. Lower arm sobek ini belum jebol, jadi dipending. Sok bagasi bocor dipending. Kaki dipending. Ya, itu. Masih pengecekan lainnya nanti kalau ada tambahan waktu pembongkaran itu dikonfirmasikan ulang kepada pemilik mobilnya. Seperti itu cara kerja kami. Jadi ya diterima tidak terima ya monggo, itu menurut saya yang paling fair ya untuk saat ini. Jadi servis sesuai dengan kondisi mobilnya, tidak sesuai dengan KM mobilnya. Karena kalau kita mobil apalagi baru beli, kita kan tidak tahu riwayat servisnya, kita geraba-geraba ibaratnya. Ini kondisi intake potnya seperti ini, kondisi pot EGR nya tidak seperti jas belakang ya, jas belakang kan kotor banget. Ini kondisi EGR nya ya, wajar, normal. Oke, biar disambi teman-teman dulu, nanti kalau sudah selesai atau ada tambahan-tambahan saya record kembali. Ini kondisi filter udaranya ya, filter udaranya kotor banget, businya habis ya, elektroda businya habis ini sini. Kalau mesinnya terawat ya, tidak ada bocor oli, aman. Bocor-bocor rembes bawah itu tidak ada, jadi kering mobilnya ya, kering ya, kita lihat seperti ini kondisinya. Koplingnya juga masih enak. Ini proses pembersihan filter BBM ya, kita bisa menggunakan 3 botol cleaner. Teman-teman lihat hasil buangannya, sehitam itu ya. Nanti setelah dibersihkan itu pakai 3 cairan kabel cleaner, nanti dibuang lagi dari pembuangan atau selang yang menuju ke relnya injektor ya teman-teman ya. Jadi tidak, yang kotoran dari situ pasti akan kotor, tapi sebelum ke injektor kita buang dulu di sini. Prosesnya seperti itu. Kalau diganti baru ya langsung diganti aja tanpa seperti itu. Nah, ini masih proses gurah engine, masukin cairan engine conditioner, nanti disedot. Ini juga dibersihkan biar lebih maksimal tenaga engine-nya. Yang tanya o-ring cover camshaft itu sebelah mana, itu letaknya adalah di sebelah kanan sisi cylinder head ya, atau di bawahnya throttle body. Ini lokasinya o-ring cover camshaft. Ini yang cover camshaft atau stoppernya camshaft ya, stoppernya noken as. Ini proses pembukaannya, kita congkel biasanya, tapi hati-hati, saya pernah matain ini ya. Ini pernah patah karena kecongkel. Congkelnya harus imbang kanan kiri. Jadi kalau yang tanya kemarin patah diapain, ya diganti, kita belikan copotan. Nah, ini rawan bocor. Ini o-ringnya di sini. Nih, ini biasanya dikeripik atau keras ya. Nih, mas, bocornya akhirnya ke bawah. Ini masih rembes biasa, cuman harus pelanggannya saya info untuk ada rembesan mau diganti sekalian. Ya seperti ini rembesannya. Ini pakai desk klep. Kalau desk klep nanti kalau kita habis buka klep, kalau sudah keras ya kita ganti sekalian. Kalau masih bagus, masih gembuk, kita pakai lagi. Proses gurah engine ya teman-teman ya. Ini pengambilan cairan yang ada di dalam ruang bakar ya, engine conditioner, pakai kompresor seperti ini. Nanti setelah ini dibilas pakai bahan bakar ya, pakai bahan bakar pertalite atau pertamax, dimasukin, kita sedot lagi. Setelah itu kita semprot pakai angin bertekanan atau kompresor biar cairannya tidak terlalu banyak, sehingga waktu di starter itu bisa cepat hidup, biar tidak lama ngongkel dari motor starternya, biar pembakarnya bisa langsung efisien dan tidak merusak busi. Dan juga untuk tipsnya, kalau habis di gurah seperti ini, teman-teman yang mau melakukan gurah, waktu awal starter habis digoreng itu jangan pakai busi baru, tapi busi yang lama dulu. Setelah mesin bisa nyala, asapnya sudah keluar semua, sudah tidak ada asap dari knalpot, baru mesin dimatikan dan busi diganti baru lagi, biar yang busi yang baru tidak terkontaminasi dengan cairan gurah ini.
Habis gurah teman-teman ya, nanti tinggal style clap nunggu mesin dingin. Ini yang tadi tutup reservoir kopling yang retak diganti ya, pakai tutup minyak remnya Jupiter MX yang belakang. Ini kalau mau cari di marketplace barangnya persis, cuman sayangnya sekarang itu tidak ada karetnya ya. Dulu dapat karetnya juga, ini karetnya mas ya, karetnya pakai yang lama. Kalau dulu awal-awal saya beli dapat sak karetnya dalamnya ini, sekarang cuma tutupnya aja ya, tapi lebih mending. Nah, kalau teman-teman ganti di Honda itu gantinya sak tabungnya ini, beli tutupnya itu tidak ada. Sak tabungnya harganya 180 sekian belum ongkosnya. Terus tadi bagian dash clampnya sudah dibuka, itu keras ya, kita ganti sekalian. Ini bagian dash clamp. Nah, kalau ada yang tanya kok tahu keras dari mana, ya kita pegang seperti ini teman-teman, teksturnya ya seperti apa. Kalau dia sudah keras jadi ada potensi ngerembes. Sebelum terjadi ngerembes, kita akan sekalian bongkar packing atau buka dash clamp ya. Jadi kita ganti ini, ganti dash clampnya sekalian, biar nanti kalau tidak menimbulkan potensi rembes di kemudian hari. Karena kalau ini nggak diganti nanti terjadi rembes, kita bongkar lagi kena jasa lagi. Terus ini o-ring cover camshaft ternyata sudah ngerepek ya, ini ya, ini sudah keras, kita ganti pakai yang baru, pakai original juga. Ini plat nomornya, ini bisa digunakan untuk Mobilio, Brio, Jazz, L15, L12, L13 sama R20 Honda, R18 Honda, ini sama ya, kecuali K24 nggak pakai ini. Nih diganti sekalian seperti itu. Nanti sekalian kita style clap, kita buang olinya, kita tuang olinya seperti ini ya. Ya, ini olinya diganti pakai Fuchs GT1 Flex C23 ya, full sintetis. Ini 530 yang bisa menggantikan Lupromax ya, belum saya bahas. Lupromax 530 enggak saya pakai sekarang. 530 nya kami pakai Fuchs Titan GT1 Flex 530 atau juga Kicks Dexos One dan juga Lucky Moly. Kalau yang sintetis biasa pakai Fuchs yang sintetis ya, karena secara performa menurut info pelanggan Lupromax 530 nya kurang. Ada nyoba ini langsung lebih dominan suka pakai yang Kicks 530 Dexos One atau Fuchs GT1 Flex C23 seperti di mobil ini ya. Proses penyetelan klep ya teman-teman ya, in out kita biasanya pakai 8 in, X nya itu biasanya pakai 10. Ini proses intake portnya sudah dibersihkan ya, tadi kan hitam, ini sudah bersih. Setelah itu klep ditutup, dipasang, dirakit, dan di starter. Jangan lupa nanti kalau penggantian atau pembukaan dari sebuah packing dash clamp atau dash clampnya untuk style clap, teman-teman harus ngelem ya di ujung sambungan dari cylinder head dan juga cover selan timing chain atau cover timing chain ya. Ini kan lem RTV ya. Ini kita bersihkan dulu. Kita bersihkan jangan sampai masuk ke dalam sini ya. Ini kita bersihkan pakai obeng atau cutter. Setelah dibersihkan nanti di sini, di ujungnya sini, sampai ini bersih dulu ya, bersih dulu. Kalau jangan seperti ini sampai halus seperti ini. Setelah itu kita kasih lem RTV tipis-tipis saja di sini dan di sini. Setelah itu baru kita pasang dash clamp dan dibaut sesuai dengan torsinya. Nah, ini dibersihkan ya pakai silet ya, seperti ini. Tapi hati-hati jangan masuk ke dalam situ lubangnya ya. Sampai dikiranya bersih, langsung dikasih lem RTV ya. Kalau kami pakai tribon lem RTV ini, RTV ya. Terus baru dipasang dash clampnya ya, seperti itu, tipis-tipis gitu aja. Ini ya, karena ada potensi rembes di sambungannya situ. Ini dash clamp baru, lihat teman-teman ya, ini permukaannya lebih tinggi kan. Ini kalau ditekan sama baut dia akan nekan sehingga olinya tidak rembes. Kalau tadinya sudah keras dia sudah mepet, seperti halnya kayak car support ya. Ya seperti ini, nanti tinggal dibaut, ditorsi sesuai dengan torsinya.
Jadi rawan patah untuk selain dari baut coil ya, baut coil 4 ini yang rawan patah adalah baut dash clamp. Kalau kelebihan torsi patah. Ini fan belt sudah dibuka, kondisinya seperti ini. Ya, rata-rata kilometer 110.000, wajar kalau sudah seperti ini. Ini bukan bohongan teman-teman ya, mobil ini ngapain kok bohong-bohongan? Bukan, tidak ada settingan di sini. Ini pokoknya diganti pakai original. Plat nomor ini bisa dipakai untuk Mobilio dan juga BRV. Kalau yang tanya ukurannya sekarang tidak ada teman-teman. Jadi main kode 31105EA seperti ini. Buatan Bando atau buatan apa juga sekarang tidak tertera ya dari Hondanya ya. Ini ada seperti ini toh. Yang di lamanya juga tidak ada merek-merek Bando atau apa. Kalau yang CR-V itu masih merek Bando. Kalau yang Mobilio tidak ada mereknya. Hampir sama seperti barunya ya. Seperti itu. Ini proses bleeding kopling ya. Itu ditambah, ini dibuka, terus ditampung di sebuah wadah. Itu kita pakai botol. Teman-teman lihat keluarnya minyaknya itu ya, seperti itu ya. Lihat teman-teman ya. Hitamnya ngeri. Oh. Biasanya ini habis hampir setengah literan untuk kuras minyak kopling sampai bersih nih. Ini mulai bening itu. Ya, mulai bening. Seperti itu diulang teman-teman ya, sampai benar-benar bening, baru kita keluarin anginnya dengan proses deblading. Prosesnya seperti ini agak ribet ya. Satu orang di dalam untuk tekan-tekan pedal kopling, satu orang isi, satu orang fokus di pengisian. Ya memang tidak optimal kerja 3 orang, tapi ini menurut kami yang lebih safety, karena kalau ini kelewatan tidak diisi, nanti koplingnya jadi ambles. Ya bisa aja kita kita suntik pakai sedotan dari selang ini, cuman malah memperlama selesainya pekerjaan. Seperti itu. Habis ini kita starter, kita bleeding minyak rem. Ini kondisi minyak kopling yang tadi di dalam saluran pipa kopling dan master kopling seperti ini. Ya, ini kurang lebih kisaran 350 sampai setengah literan untuk minyak kopling tok. Sekarang minyak koplingnya sudah jernih. Ya, sudah jernih, hampir tidak kelihatan. Nanti setelah itu kita bersihkan sisa-sisa minyak di sini biar tidak meluber, dan terus kita bleeding minyak remnya. Ini yang bagian atas atau reservoir sudah dikuras, tinggal nanti buang dari 4 rodanya ya, seperti biasa. Yang minyak rem saya skip aja karena sudah sering ya, tidak terlalu durasinya, tidak terlalu banyak juga, Ini juga sudah sorean teman-teman. Sudah selesai teman-teman, ini proses finishing ya. Finishing dilap-lap, tadi sebelumnya seperti apa, sekarang kondisinya seperti ini ya. Besok tinggal kurang ganti engine mounting, barangnya belum datang, kehabisan. Ya ini car supportnya masih dipending sama pelanggannya. Daus ya, jari kelingking masuk. Kalau renggang-renggang biasa dikit habis diganti itu normal, tapi kalau renggangnya segini itu tidak normal. Apa kalau saya patokannya jari kelingking ini masuk ya. Itu minyak rem sudah dikeluar, sudah di bleeding, jelas sudah bening ya. Minyak kopling tadi sudah bening, tinggal ini finishing lagi. Sudah selesai, tes jalan sudah oke ya. Seperti itulah proses pekerjaan kami ya. Menurut kami mobil servisnya itu sesuai dengan kondisi mobilnya, bukan sesuai dengan kilometernya. Itu yang perlu diterapkan kepada teman-teman yang pemilik mobil. Tapi itu tadi ya, lain ladang, lain belalang, lain bengkel, lain caranya ya. Cara kami seperti ini. Mohon maaf bila kurang cocok, mohon maaf kami tidak menggurui, cuman proses kerja kami seperti ini. Terima kasih, salam saudara, salam desa.